Halo semuanya. Selamat pagi, salam sejahtera untuk semuanya anak ibu guru yang ada di rumah. Hari ini kita akan belajar muatan PPKN. Ibu akan lewat video dulu. Nanti hari Kamis kita Zoom ya sayangnya. Hari ini ibu mau menjelaskan dulu. Jadi supaya anak ibu guru mendengarkan semua, ibu buat lewat video pembelajaran dulu. Sekarang ambil sikap berdoa yang baik, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita berdoa, salam Maria. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati, amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Baik anak-anak ibu guru semuanya yang ada di rumah, sekarang silahkan buka buku temamu halaman 116. Kita hari ini akan belajar dari muatan PPKN, yaitu tentang ciri khas anggota keluarga dan tentang bagaimana kita harus bekerja sama yang baik di rumah bersama dengan keluarga. Kamu bisa buka bukumu tadi halaman 116, buku tema ya. Ibu guru akan bacakan teks bacaannya, kamu ikuti yang ibu guru baca. Mensyukuri perbedaan. Lihatlah Udin dan teman-teman, mereka semua berbeda. Mereka berbeda fisik, mereka berbeda sifat, mereka juga berbeda budaya. Ada banyak perbedaan lainnya, tetapi mereka tetap berteman. Setiap orang istimewa. Perbedaan itu rahmat Tuhan. Kita harus mensyukurinya. Jadi anak ibu guru semuanya yang ada di rumah, kita semua, ibu guru, anak ibu guru, mama di rumah, papa di rumah, abang, kakak, kita semua itu memiliki ciri khas yang berbeda-beda. Walaupun kita itu saudara kandung, misalkan abang dan adik, tetapi selalu punya ciri khas yang berbeda. Ada saja yang berbeda dari ciri khas kita masing-masing. Contohnya apa Bu Guru? Misalkan ibu guru. Ibu guru ini punya rambut yang lurus. Rambut ibu lurus. Tapi rambutnya mama ibu guru itu gelombang. Lebih ke keriting, tapi tidak keriting banget dia. Tidak keriting seperti Indomie, bukan. Gelombang rambutnya. Padahal itu mamanya ibu guru, orang tuanya ibu guru, tapi kami punya ciri khas yang berbeda-beda. Lagi kulit bapaknya ibu guru, ayahnya ibu guru, papanya ibu guru, kulitnya itu lebih gelap dari ibu guru. Kalau orang Sibolga bilang berkulit hitam. Kalau ibu guru ini kan masih berkulit sawo mateng. Jadi berbeda sayang. Jadi ciri khas kita semua itu berbeda. Begitupun dengan anak-anak ibu guru yang ada di rumah. Coba nanti kamu perhatikan apanya yang berbeda. Apa yang berbeda dari papa, apa yang berbeda dari mama, apa yang berbeda dari kamu atau dari kakak, adik dan abang yang ada di rumah. Pasti ada yang berbeda. Karena kita semua ini memiliki ciri khas yang berbeda-beda. Ada yang bertubuh gemuk, ada yang bertubuh kurus, ada yang rambutnya lurus, ada yang rambutnya keriting, ada yang kulitnya putih, ada yang kulitnya sawo matang, ada kulitnya yang lebih hitam, lebih gelap, ada. Masih banyak lagi ciri khas kita. Ciri khas kita itu berbeda-beda. Banyak sekali ciri khas lainnya. Misalkan ada yang berkacamata, ada yang tidak pakai kacamata, ada yang punya kegemaran pun kita berbeda. Ada yang kegemarannya bernyanyi, ada yang kegemarannya melukis, ada yang kegemarannya bermain musik, ada yang kegemarannya berolahraga. Berbeda-beda sayang. Sama seperti kemarin kita ada buat melukis finger painting dengan jari. Ibu guru bisa lihat dari sana. Ada memang anak-anak ibu guru itu yang punya kegemaran melukis. Jadi saat melukis dia betul-betul buat yang terbaik.
Bukan berarti yang lainnya itu tidak baik atau tidak bagus, bagus semua. Tapi ada yang memang lebih ke sana kegemarannya. Ada yang lebih mungkin nanti saat menari, saat menyanyi, atau saat berolahraga, lebih ke sana kegemarannya. Jadi punya ciri khas yang berbeda-beda. Punya ciri khas yang berbeda-beda. Tadi apa Ibu bilang contoh ciri khasnya? Mulai dari rambutnya yang lurus atau keriting, mulai dari bertubuh gemuk atau kurus, berbadan tinggi atau pendek, berkulit putih, sawo matang atau gelap, ataupun punya memakai kacamata atau tidak, atau punya kegemaran-kegemaran yang berbeda-beda. Walaupun begitu, walaupun kita semua, itu yang harus kita ketahui, walaupun kita semua memiliki perbedaan, walaupun semuanya anak ibu guru ini memiliki ciri khas yang berbeda-beda dengan seluruh anggota keluarga atau semua teman-teman, sedangkan dengan anggota keluarga kita, keluarga inti kita berbeda ciri khasnya, apalagi dengan orang-orang di sekitar kita, dengan teman-teman kita, pasti berbeda. Jadi harus diingat, walaupun kita berbeda-beda, walaupun ciri khas kita berbeda-beda, kita harus saling menyayangi, kita harus saling mensyukuri, harus saling menghormati perbedaan yang ada. Jangan karena ada kawannya yang bertubuh gemuk diejekin, ya gemuk, gendut. Enggak boleh seperti itu sayang. Ya itu ciri khas temanmu. Kamu harus tetap sayang, harus tetap menyayangi, tetap menghormati dia. Jangan jadi diejek-ejek dengan sebutan gendut. Tidak. Terus bagaimana dengan yang kurus? Apa diejek juga? Kurus, apa seperti itu? Tidak boleh ya. Jadi semua perbedaan yang ada pada diri kita masing-masing, yang ada sama ibu guru, yang ada sama anaknya ibu guru, semua yang ada di rumah, tetap harus disyukuri. Semua perbedaan itu harus kita syukuri. Yang berbeda itu harus kita sayangi, harus kita hormati, tidak untuk diejek-ejek. Banyak kan sekarang orang-orang sekarang yang kalau lihat orang gendut, gendut, enggak, dia gendut karena dia sehat. Karena dia makannya yang sehat-sehat. Jadi bukan karena itu yang harus kita ejek atau kita permalukan. Tidak ya sayangnya. Itu yang harus kita syukurin. Dia badannya lebih gemuk karena mungkin yang lebih gemuk makannya lebih banyak. Makanannya yang bergizinya lebih banyak, lebih kuat. Sedangkan yang kurus mungkin makannya sedikit, makannya kurus. Oleh karena itu tidak boleh main ejek-ejekan. Tidak boleh main bully-bulian, ejek sana, ejek sini, tidak boleh. Semuanya harus disyukuri, semuanya harus dihormati. Boleh ya sayangnya? Boleh ya. Jadi jangan ada nanti anak ibu guru di rumah yang saling ejek-ejek dengan kakaknya, dengan adiknya, tidak boleh. Atau misalkan ada adiknya yang berkulit hitam, diejek, hitam, birong katanya kalau orang Sibolga ya. Birong galot katanya. Tidak boleh ya sayangnya. Mau kamu berkulit putih, mau kamu berkulit agak gelap, hitam, sawo matang, mau kamu bertubuh gemuk, bertubuh kurus, bertubuh tinggi atau pendek, itu tidak boleh diejek-ejek. Kita harus saling mensyukuri perbedaan tersebut. Kita harus saling menyayangi, saling menghormati dengan ciri khas kita masing-masing. Oke? Sampai sini boleh dipahami ya? Boleh dipahami ya sayangnya? Lalu yang kedua, tadi ciri khas. Yang kedua kita masuk sama yang namanya kekhasan dalam keluarga. Itu contohnya kegemaran. Kita semua ini juga memiliki bukan hanya ciri khas, tetapi kegemaran kita pun berbeda-beda. Ada anak ibu guru yang gemar bernyanyi, ada yang gemar melukis, ada yang gemar berolahraga, ada yang gemar bermain musik, dan masih banyak kegemaran lainnya. Tetapi walaupun kegemaran kita berbeda-beda, kita bisa melakukannya bersama-sama. Contohnya apa Bu Guru? Contohnya gini, mungkin anak ibu guru di rumah itu ada yang gemar bernyanyi, tetapi bapak di rumah gemar bermain gitar. Contohnya itu, ya bisa kita lakukan bersama. Dengan bagaimana? Ya biar papa yang mengiringi kamu bermain musik, kamu yang bernyanyi, papa yang mengiringi bermain gitar.
sambil kan bersama-sama kan kita lakukan. Atau misalkan anak ibu guru bisa main organ, bisa main piano, mamanya boleh bernyanyi, kegemarannya bernyanyi, kamu yang mengiringi pakai piano atau pakai organ, terus mama yang bernyanyi. Kenapa kita harus saling menghormati kegemaran yang berbeda-beda itu? Karena agar bisa kita lakukan bersama-sama. Kenapa biar kita lakukan bersama-sama, Bu Guru? Supaya dalam keluarga terjadi kerukunan yang erat. Jadi kalau kita melakukan kegemaran kita bersama-sama, itu bisa menumbuhkan kerukunan dalam keluarga. Jadi kita bisa makin solid, makin kompak di rumah. Jadi jangan karena kegemarannya, karena si kakak dia itu kan gemar menggambar, lalu kamu gemar mewarnai. Kenapa emang tidak bisa sejalan? Bisa bersama-sama. Biar kakak yang menggambar apa yang mau dia gambar, terus kamu yang mewarnai. Selalu ada sayang, selalu ada sesuatu yang walaupun berbeda kita lakukan bersama-sama. Kita sama-sama ayo saling merangkul, saling bersama, supaya terjadi kerukunan, supaya saling menyayangi semakin erat kalau kita melakukannya bersama-sama. Jadi kalau kita melakukan sesuatu itu bersama-sama, melakukan sesuatu itu bekerja sama, bersama-sama kita lakukan supaya cepat selesai, itu namanya kerjasama. Kerjasama, kegiatan yang kita lakukan bersama-sama agar selesai. Satu kegiatan ini kita lakukan bersama-sama supaya cepat selesai. Contohnya apa? Banyak. Kalau seperti kegiatan di rumah, banyak yang harus kita lakukan bersama-sama. Apa saja Bu Guru? Misalkan mau makan malam, mama sudah memasak, sudah menyiapkan semua hidangan, ikan, nasi, dan sayuran. Kita boleh bekerja sama dengan cara kamu bantu mama angkat piring, kamu bantu mama menyiapkan teh, kamu bantu mama menyiapkan cuci tangan. Itu adalah bentuk kerjasama sayang. Apalagi Bu Guru banyak. Contohnya mama itu menyapu halaman di sore hari atau pagi hari. Kamu bantunya dengan apa? Buang sampahnya. Kan setelah mama menyapu daun-daunan yang ada di depan di pekarangan rumah, kan kamu bisa pungut sampahnya buat ke tempat sampah, buang sampahnya. Tidak harus sesuatu yang berat, tidak harus sesuatu yang besar baru dikatakan kerjasama, tidak. Kamu bantu pun sedikit, itu pun sudah dikatakan kerjasama. Semisalkan kamu bantu saja mama untuk mengangkat piring dari dapur ke ruang tamu, itu sudah kerjasama sayang. Kenapa kita harus saling bekerja sama di dalam rumah bersama anggota keluarga? Kenapa harus saling bekerja sama? Supaya kita semakin kompak, semakin solid, semakin rukun dalam keluarga. Oleh karena itu, kita harus saling bekerja sama. Kerjasama itu berarti saling membantu, saling tolong menolong untuk melakukan sesuatu kegiatan agar cepat selesai. Itu yang dinamakan bekerja sama. Jadi anak ibu guru boleh paham ya sampai di sini. Dari tadi ibu guru jelaskan tentang ciri khas yang berbeda-beda, tentang kegemaran yang berbeda-beda, tentang kerjasama. Kita harus bekerja sama dengan seluruh anggota keluarga kita. Contoh-contoh kerjasama apa yang harus kita lakukan di rumah, ibu guru sudah sebutkan tadi. Jadi anak ibu guru harus paham, harus mengerti bahwa segala sesuatunya itu jika kita lakukan bersama-sama akan cepat selesai. Jika perbedaan yang ada pada kita semua kita syukuri, kita hormati, itu akan menciptakan kerukunan antara yang satu dengan yang lain. Maka itu harus selalu kita jaga. Saling mensyukuri perbedaan yang ada, saling bantu membantu, itu harus kita terapkan, kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, agar dalam kehidupan sehari-hari kita dalam keluarga dengan lingkungan tetap rukun, tetap solid, tetap bersahabat, tetap bersatu. Boleh dipahami ya sayang ya? Oke, jadi hari ini ibu guru hanya menjelaskan ini saja dari muatan PPKN, yaitu tentang bahwa kita semua memiliki
ciri khas yang berbeda-beda, tetapi kita harus saling menghormati, saling menyayangi, saling mensyukuri apapun perbedaan yang ada dalam diri kita masing-masing, dalam anggota keluarga kita masing-masing. Begitupun dengan kegemaran yang berbeda-beda, kita harus saling menyayangi. Bukan karena si kakak kegemarannya berbeda dengan kamu jadi benci atau kamu harus paksakan. Karena kamu sukanya main bola, kamu harus paksa. Abang harus suka main bola. Tidak ya sayang ya. Kita harus mensyukuri, harus saling mendukung apapun kegemaran dari masing-masing anggota keluarga. Tidak boleh dipaksakan. Harus sama kegemaranmu dengan kegemaranku, tidak boleh ya. Harus, karena itu kita diminta untuk mensyukuri, menghormati. Kamu harus hormati apa kegemaran si kakak, dan kakak pun boleh menghormati kembali apa kegemaranmu. Jadi tidak ada yang dipaksakan, tetapi kita lakukan bersama-sama itu lebih bagus, lebih benar, akan menciptakan kerukunan. Oke, untuk hari ini itu saja dulu sayang dari muatan PPKN. Nanti ibu guru akan kirimkan catatan tentang muatan PPKN ini. Anak ibu guru harus tulis catatannya, baca-baca nanti di rumah, karena mungkin minggu depan kita akan selesai subtema 4. Kita hari ini masuk subtema 4 ya. Subtema 4 yaitu tentang aku istimewa, muatan PPKN tadi. Jadi nanti seminggu ini akan selesai. Minggu depan kita akan ulangan harian dari tema 1. Oleh karena itu catatannya dibaca-baca di rumah supaya anak ibu guru nanti bisa menjawab pertanyaan yang ibu berikan. Oke, sampai di sini dulu untuk hari ini. Silahkan tulis catatannya. Tidak harus hari ini selesai, tetapi harus dicatat di buku catatan muatan tematik PPKN-nya. Oke, tidak harus hari ini dikumpul, tapi harus dicatat. Ibu tunggu nanti sampai Sabtu terakhir. Jadi catatannya sudah selesai. Tugas minggu ini semuanya nanti harus selesai di hari Sabtu. Diangsur-angsur sayang, ditulis-tulis pelan-pelan. Kalau kamu kerjakan catatannya mulai pagi, ibu rasa tidak terlalu banyak. Kalau kamu lihat, kamu minta sama mama dan papa, tugasku hari ini apa ma, apa pak. Kamu lihat catatan yang ibu berikan. Kalau kamu kerjakan pelan-pelan dari pagi hari waktu ibu mengirimkan video pembelajaran, ibu rasa tidak akan terlalu banyak catatannya. Terus bagaimana nanti kalau kita sudah masuk sekolah, belajar mulai pagi, mulai dari jam 7 sampai jam 12. Bagaimana anak ibu guru mencatat di sekolah? Oleh karena itu, dicatat pelan-pelan dari pagi, 2 baris dulu, 2 baris. Nanti dilanjutkan jam segini lagi, dicatat lagi. Oke sayang? Itu saja untuk hari ini. Selamat belajar, selamat mencatat catatan PPKN hari ini. Salam sehat dari ibu guru. Sekarang ambil sikap berdoa yang baik. Ibu guru yang pimpin, kita berdoa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapa yang baik atas penyertaan-Mu kepada kami, sehingga proses belajar mengajar melalui video pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Ya Bapa, kiranya Engkau memberkati anak-anak-Mu Tuhan, agar apapun yang ibu guru sampaikan hari ini kepada anak-anak-Mu dapat mereka pahami dan mengerti. Bapa yang baik, hanya ke dalam tangan-Mu kami serahkan kedua orang tua kami. Engkau berkati mereka, selalu berikan kesehatan, berkati segala pekerjaan tangan mereka. Terima kasih Bapa, segala doa dan permohonan kami Engkau kabulkan Tuhan melalui Putra-Mu Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, selamat pagi untuk semuanya anak ibu guru. Shalom.